Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu hari ini diambil dari kitab Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saya baca bagi kita demikian firman Tuhan. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan berheran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi darahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam nats yang saya bacakan hari ini menyerukan dua hal kepada kita, bangkit dan menjadi terang. Bangkitlah. Mengapa harus bangkit? Tentu karena ada yang terpuruk. Dari ayat 2 disebut tadi, kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Saudara-saudara, siapa yang dimaksud? Pertama itulah Israel. Pada masa itu mereka sudah kembali dari pembuangan, tetapi setibanya di Yerusalem ternyata keadaan sudah sangat rusak. Rumah mereka yang dahulu sudah hancur, apalagi sawah sudah menjadi padang belantara. Bait Allah sudah runtuh. Kondisi ekonomi mereka morat-marit. Kondisi politik gonjang-ganjing. Lalu banyak orang yang berpaling kepada ilah atau dewa lain. Kebanyakan mereka berada dalam kondisi putus asa dan sepertinya gelap gulita. Di kondisi seperti itulah Tuhan berseru, bangkitlah. Kamu yang terpuruk, yang diliputi kegelapan, yang putus asa, bangkitlah. Tegakkan kepalamu. Karena Tuhanmu akan datang mengubah keadaanmu. Tapi kamu harus mau bangkit. Itu kata Tuhan. Dan bila kita baca di dalam ayat 3 sampai 6, Tuhan akan memulihkan Israel. Luar biasa saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Itulah nikmatnya, itulah indahnya mengikut Tuhan kita. Kita memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang tidak pernah membiarkan kita terpuruk. Tuhan kita adalah Tuhan yang terus membangunkan harapan kita. Ketika kita terpuruk, Tuhan kita berseru, bangkitlah, aku akan menopang kamu. Bangkitlah, aku akan menopang kamu. Ketika kita menghadapi persoalan yang sepertinya tidak memiliki titik terang untuk diselesaikan, atau ketika menghadapi keadaan tanpa harapan, atau masalah yang sangat gelap, kita yakinkan bahwa ketika itu Tuhan akan bertindak memberikan jalan keluar, menghidupkan pengharapan kita. Dan pengharapan itulah yang kita butuhkan, saudaraku. Pengharapan itu membuat kita bisa tegak walau perjalanan sulit. Membuat kita tetap bisa tertawa atau tersenyum ketika semua orang sudah menangis. Itu yang dikatakan Tuhan,
Di dalam kitab Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tetapi saudaraku, yang kedua, seruan ini terutama diserukan kepada seluruh dunia yang diliputi oleh kegelapan akibat dosa, yang terpuruk oleh dosa. Dosa membuat hidup seluruh dunia menjadi gelap, penuh derita dan tangisan. Tetapi hari ini Tuhan menyerukan, bangkitlah. Mengapa? Karena Tuhan telah memberikan kita juru selamat. Tuhan memberikan anaknya sendiri, Tuhan kita Yesus Kristus yang telah lahir di Bethlehem, menjadi terang dunia. Dialah terang dunia yang sesungguhnya. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Karena itu sekali lagi, bangkitlah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini ajakan atau seruan yang sangat enak sekali. Sungguh menyenangkan. Lebih menyenangkan dari ucapan I love you. Karena itu saudaraku, bila kondisi iman dan pengharapan kita mulai melemah, mungkin karena kita menghadapi persoalan hidup yang pelik yang membuat hati kita gelap. Mungkin karena masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah keluarga, atau mungkin masalah studi, biaya studi, atau banyak hal. Hari ini saudaraku, mari dengarkan. Berikan telinga dan hatimu kepada seruan Tuhan. Bangkitlah. Karena Allah telah mau menjadi manusia. Dia berimmanuel bersama dengan kita untuk membantu kita dalam segala masalah kita. Dan Dia yang menghapuskan segala dosa-dosa kita. Melepaskan kita dari keterpurukan akibat dosa itu. Ingat saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Keadaanmu sekarang bukanlah akhir dari hidupmu. Mungkin saudara berada dalam keadaan yang sulit karena satu kesalahan. Mungkin saudara memiliki dosa atau kesalahan di masa lampau yang belum diselesaikan, yang terus menghantui dan menekan kita, membuat kita terpuruk. Tetapi Tuhan perintahkan supaya saudara bangkit. Sebab kalau kita bangkit, maka Tuhan akan bangkit bagi kita. Kalau Allah bangkit, maka yang mustahil menjadi mungkin. Karena itu kita tidak boleh menyerah. Sebab kita bukanlah pecundang, tetapi anak-anak Tuhan adalah pemenang. Sekali lagi, kita adalah pemenang. Seorang pemenang mungkin pernah kalah satu kali, tetapi tidak pernah menyerah. Karena itu bangkitlah dari kegagalanmu, atau bangkitlah dari kesalahanmu di masa lalu, karena sesuatu akan terjadi dalam hidupmu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, seruan bangkit langsung ada tugas yang baru. Dari firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, setelah seruan bangkitlah, langsung ada tugas yang baru, yaitu menjadi teranglah. Orang yang sudah menerima Yesus menjadi terang dalam hidupnya harus menjadi terang bagi sekitarnya. Mengapa? Karena dunia sedang sangat membutuhkan kehadiran terang kita. Mengapa saudaraku? Karena dunia kita sekarang benar-benar diliputi kegelapan. Masih banyak orang yang menolak terang itu. Karena itu tugas ini sangat urgen, penting segera dilakukan. Dan ingat, bila Tuhan masih membiarkan kita hidup hingga hari ini adalah karena Tuhan mau agar kita menjadi terang bagi dunia ini. Dan itu perintah Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yang menjadi pertanyaannya saudaraku, bagaimana menjadi terang? Bagaimana kita menjadi terang? Dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri memang tidak mungkin. Tetapi mari kita belajar dari bulan. Dia tidak memiliki cahaya. Tetapi bila bulan itu menghadapkan dirinya ke matahari yang sumber cahaya, maka bulan itu bisa bercahaya, memantulkan sinar ke bumi. Lalu kita bisa melihat walaupun dalam malam karena ada terang itu.
Untuk menjadi terang dunia, kita harus mau menghadapkan diri kita, menerima terang, yaitu Yesus. Maka kita akan bisa memantulkan terang Yesus kepada orang lain. Maka sekeliling kita akan menjadi terang. Artinya saudaraku, kita bisa menjadi terang bila kita bukan hanya bernama atau berKTP Kristen yang asal saja, tetapi menjadi Kristen sejati, menunjukkan sifat Yesus, berkarakter Yesus, hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai dari hal-hal kecil. Kita telah menjadi terang bila kita tidak ikut menyalahgunakan jabatan kita. Bila kita bekerja rajin, bila kita jujur, bila kita disiplin, penuh dedikasi dengan produktivitas kita di atas rata-rata. Kita telah menjadi terang bila kita belajar dengan serius, menyelesaikan dengan waktu cepat, dengan nilai terbaik. Kita menjadi terang bila kita menjauhkan diri dari roh materialisme, roh hedonisme, tetapi hidup hemat, hidup sederhana, terutama hidup bermanfaat, menjadi berkat bagi orang lain. Bila kita rendah hati, jauh dari kesombongan atau pamer kemewahan, kita bisa menjadi terang. Bila kita mau menyapa mereka orang kecil yang miskin, yang menjadikan mereka sahabat, kita bisa menjadi terang. Mau membantu mereka yang kesulitan, yang bermasalah, yang mengalami pergumulan, kita bisa menjadi terang. Dan cara yang paling mudah tetapi tokcer menjadi terang adalah dengan senyum sapa setiap orang. Wajah kita yang penuh senyum akan menjadi lampu yang terang bagi mereka yang sedang bersedih, yang sedang galau, yang sedang kalap. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi dunia mengharapkan kedatangan kita sebagai terang. Maka mari bangkitlah dan berilah dirimu menjadi terang. Maka katakan sebagaimana syair Kidung Jemaat 424 dikatakan, Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada, mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Karena itu saudaraku, Yesus yang menjadi terang dunia yang datang kepada kita, hendaklah memacu kita untuk bangkit dari kegelapan hidup dan menerima Yesus itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Menerima Tuhan Yesus, terang Allah agar hidupmu menjadi terang. Tetapi bangunlah dirimu menjadi terang, karena sekelilingmu mengharapkan kehadiran terangmu itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, maulah menjadi terang bagi mereka yang diliputi kegelapan. Selamat Advent bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bersinar bagi kita. Amin.